Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu 17 Agustus. Kalau buat Indonesia, ini hari kemerdekaan. Baik, kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari 772 dan 777. Sungguh besar pertukaran timbal balik antara jiwa dan Allah. Ketika jiwa meninggalkan persembunyiannya, indera dapat merasakan kesukaan yang dialami oleh jiwa itu. Sungguh, ini pun suatu rahmat besar dari Allah. Tetapi rahmat ini tidak melulu rohani. Dalam tahap awal, indera tidak mengambil bagian. Setiap rahmat memberikan daya dan kekuatan kepada jiwa untuk bertindak dan untuk berani menderita. Dengan amat baik, jiwa ini mengetahui apa yang diminta Allah darinya, dan ia melaksanakan kehendak kudus Allah meskipun harus mengalami penderitaan. 777 27 November 1936. Dalam roh, hari ini aku berada di surga. Aku melihat keindahannya yang tak terlukiskan dan kebahagiaan yang menantikan kita sesudah kematian. Aku melihat segala makhluk melambungkan pujian dan kemuliaan tanpa henti kepada Allah. Aku melihat betapa besarnya kebahagiaan di dalam Allah. Kebahagiaan itu menyebar kepada segala ciptaan dan membuat mereka berbahagia. Kemudian, segala kemuliaan dan pujian yang muncul dari kebahagiaan ini kembali ke sumbernya. Dan segala makhluk itu masuk ke dalam lubuk hati Allah, memandang kehidupan batin Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak pernah akan mereka pahami atau selami. Sedari hakikatnya, sumber kebahagiaan ini tidak akan berubah, tetapi selalu baru dan terus-menerus menyalurkan kebahagiaan kepada segala ciptaan. Kini aku memahami kata-kata Santo Paulus. Apa yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia tidak pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau terlintas di dalam hati. 772 bicara tentang persekutuan dengan Allah. Sedangkan 777 bicara tentang keadaan di surga. Setiap rahmat memberikan daya dan kekuatan kepada jiwa untuk bertindak dan berani menderita. Kemarin kita tahu ya, Tuhan memberikan rahmat untuk memberi kita kekuatan, untuk kita ditenangkan, untuk kita dituntun. Hari ini, Suster Faustina ingatkan lagi bahwa setiap rahmat memberikan daya dan kekuatan kepada kita, kepada jiwa, untuk bertindak dan berani menderita. Jadi rahmat itu adalah daya dan kekuatan. Dan rahmat yang kita terima dari Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri, ya. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kita bertindak, untuk kita berani menderita, artinya untuk orang lain. Gak ada kan orang menderita untuk diri sendiri. Contoh yang gampang kan, suami selingkuh, si istri menderita. Dia dihina, dia diremehkan, dia dikucilkan, dia tidak diperhatikan, suami nggak setia. Istri minta rahmat untuk berani menderita, untuk berani bertindak tetap mengasihi istri yang mengasihi suami yang seperti itu. Contoh, orang tua diberi anak, ya, anak disayang dari kecil, sudah besar, tahu-tahu dia malah hidupnya nggak benar, misalnya narkoba, tanpa bisa mengontrol apa yang dia lakukan,
Dia bisa ngerusak barang kalau nggak dikasih uang, dia bisa bahkan mencuri atau menjual barang yang ada di rumah. Bagaimana sikap orang tua? Apakah orang tua bilang, aduh tahu kayak gini saya mending nggak punya anak, ya? Bisa ada ungkapan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada yang mengalami hal tersebut, minta rahmat dari Tuhan untuk bisa bertindak, untuk berani menderita. Artinya kita dapat rahmat bukan untuk diri kita sendiri. Melalui rahmat Tuhan kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyelamatkan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Contoh ya, ada suami istri. Ya, dulu belum suami istri. Dulu masih pacaran. Si istri sudah selesai sekolahnya, artinya tidak lanjut ya. Sedangkan si suami atau si laki-laki ini dia masih punya cita-cita mau melanjutkan sekolahnya supaya dia jadi sarjana. Karena keadaan ekonomi, otomatis si istri berjuang, berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa membiayai si pacarnya ini supaya jadi sarjana. Jadi si istri jualan ya, bahkan dia jualan telur asin, pokoknya dia lakukan apapun yang bisa dia lakukan supaya dia punya uang untuk bisa mengongkosi suaminya. Ya akhirnya mereka menikah, masih dalam proses belum lulus. Istri masih kerja, apa aja dia kerjakan untuk bisa mensupport suaminya supaya suaminya lulus. Akhirnya suaminya lulus. Nah setelah itu ya biasa ya, cari kerjaan, mulai dari nol, rintis, makin lama posisinya makin bagus. Sampai akhirnya hidupnya berkecukupan. Nah yang terjadi adalah si suami lupa diri dalam tanda kutip. Karena pangkatnya makin tinggi, kawasannya makin luas ya, godaan juga makin banyak. Akhirnya dia jatuh. Dia nggak memperhatikan lagi istrinya, ya. Sebagian orang bilang gila, suami nggak tahu diri, suami nggak setia, dia jadi sarjana, dia bisa seperti posisi hari ini tuh jasanya istrinya. Tapi si istri nggak kemakan dengan komentar-komentar temannya tersebut. Si istri berdoa pada Tuhan, dia mohon rahmat supaya saya bisa bertindak. Supaya saya biar bagaimanapun tetap bertindak untuk menjaga, mengasihi, menguasai suami saya supaya jangan jatuh semakin dalam. Dan berani menderita. Itu yang diminta oleh si istri. Istri nggak marah, nggak teriak-teriak, dia nggak ungkapkan jasanya dia, tapi dia bertindak. Dia cuma bilang bahwa ya suatu pernikahan ya terdiri kan dari dua orang, suami sama istri. Kalau suami masih setia, masih bisa jalan ini pernikahan ini. Tapi kalau si suami udah nggak setia, dia juga udah nggak bisa punya kemampuan untuk ikat si suami kemana-mana kan. Apalagi kalau sekarang suaminya sudah punya posisi tinggi, malah mungkin mengacuhkan, kamu siapa? Kamu sekolah cuma sampai SMA, kita nggak sampai jalan pikirannya. Kalau sama si yang perempuan itu kita bisa diskusi, bisa ngobrol karena kita punya pendidikan yang sama dan seterusnya ya. Sehingga dia katakan, kalau kamu mau tetap sama perempuan itu ya sudah, berarti hubungan kita cuma sampai di sini. Tapi saya mau bawa anak-anak saya. Suaminya kaget, kamu mana bisa hidupin anak-anak? Dia bilang, saya akan usaha. Karena nggak mungkin juga anak-anak saya kasih ke kamu. Karena si perempuan itu belum tentu mau urus anak-anak kita. Anak-anak ini tetap jadi anak kamu. Tapi biar saya yang urus. Bagaimana saya menghidupi anak-anak ini itu urusan saya. Anaknya ada 3. Nah di situ dengan lihat sikap istrinya yang mengasihi, mengampuni, memaafkan, memaklumkan dalam tanda kutip, suami malah jadi sadar, saya ini salah, saya ini lupa diri. Padahal saya bisa seperti ini karena jasa istri saya. Di situ si istri suami minta maaf.
Dan istri berani menderita, istri memaafkan. Apakah dengan gampang kayak gitu aja melupakan peristiwa tersebut? Enggak. Istri itu ingat lagi betapa dia dikhianati, betapa dia dicuekin, betapa dia dikhianati ya. Tapi dia bilang, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya rela menderita untuk mempertahankan keluarga ini. Walaupun setiap lihat suaminya dia ingat lagi. Enggak gampang lupa maksudnya ya. Tapi di situ istri bilang saya siap menderita. Jadi rahmat itu dipakai oleh si istri untuk kepentingan suami supaya suaminya sadar dan dia dapat rahmat untuk bisa mengampuni kesalahan suaminya. Lanjut ya. Dikatakan lagi di situ, dengan amat baik jiwa ini mengetahui apa yang diminta Allah darinya. Mengalami sesuatu, contoh si istri ini, jiwa itu tahu bahwa Allah ingin saya mengampuni suami saya. Allah ingin saya menerima penderitaan ini, sakit, dikhianati, dan bertahan, tetap setia. Dan ia melaksanakan kehendak kudus Allah meskipun harus mengalami penderitaan. Seperti yang tadi saya bilang ya, setelah mengampuni, lihat suaminya masih kebayang lagi bagaimana perselingkuhan dia, pengkhianatan dia, tapi selalu dia bilang, Tuhan kasih saya rahmat, saya rela menderita untuk tetap setia, untuk melaksanakan firman-Mu, untuk bisa mengampuni suami ya. Lanjut, 777. Itu terjadi pada tanggal 27 November 1936. Dikatakan oleh Suster Faustina, dalam roh hari ini aku berada di surga. Banyak orang juga tanya, surga itu kayak apa sih? Dan selalu jawaban gampangnya adalah, mana tahu, saya kan belum ke surga. Nah di sini hari ini kita sama-sama diberi satu pencerahan oleh Suster Faustina, apa itu surga atau bagaimana keadaan di surga. Dikatakan oleh Suster Faustina, keindahan yang tak terlukiskan, nggak bisa dilukiskan keindahannya ya. Keindahan yang menantikan kita sesudah kematian. Jadi kalau nanti kita suatu hari mati, kita masuk ke surga, kita bisa merasakan, menikmati, mengalami keindahan tersebut. Jadi kita sebagai orang beriman, nggak usah takut mati. Ya, yang takut mati itu adalah setelah mati kita yakin nggak kita ke surga. Lanjut, di surga itu tadi yang saya katakan ya, indah. Tapi pertanyaan yang menjadi pertanyaan, kita yakin nggak kita masuk ke surga? Oke, kita tunda dulu pertanyaan ini ya, kita lanjut. Di surga itu segala makhluk melambungkan pujian dan kemuliaan tanpa henti. Selalu ada puji-pujian dan kemuliaan. Betapa besarnya kebahagiaan dalam Allah. Itu satu ungkapan, satu cerita, satu gambaran yang Suster Faustina berikan kepada kita. Kita yang masih di dunia, ayo kita berusaha. Kita usahakan, kita rindukan bahagia di dalam Allah. Kalau bahagia di dalam Allah, bayangan saya adalah fokusnya adalah Allah. Saya ada di dalam Allah, ya. Hanya Allah. Kita lupakan, kita abaikan hal-hal yang lain. Allah yang menguasai saya, Allah yang bertahta dalam seluruh kehidupan saya. Saya ada di dalam Allah. Jadi segala-galanya Allah. Jangan sebaliknya. Fokusnya saya, Allahnya nomor paling belakang. Kita belajar arahkan pikiran kita, seluruh keberadaan kita, fokusnya kepada Allah. Kata Paulus, apa yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan kepada kita yang dikasihinya sesuatu yang tidak dilihat oleh mata,
tidak didengar oleh telinga, tidak terlintas dalam hati. Tapi itu yang Tuhan sediakan buat kita, anak-anak yang dikasihinya. Oke, kita masuk ke dalam PR kita. Next step kita adalah pertama, kita minta rahmat. Kita minta rahmat supaya kita dikasih daya dan kekuatan oleh Tuhan untuk bertindak. Jadi jangan pasif. Minta rahmat untuk kita proaktif. Minta rahmat supaya kita berani bertindak. Selain berani bertindak, kita berani menderita. Persembahkan penderitaan itu untuk menjadi silih. Persembahkan penderitaan itu untuk mengampuni kesalahan kita, silih atas dosa-dosa kita juga. Ya, jadi minta rahmat untuk supaya kita dikasih daya dan kekuatan. Kedua, berusaha mengerti kehendak Allah. Allah itu memang misteri ya, luar biasa. Tapi kita tetap perlu mengerti kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Nggak usah berpikir yang terlalu jauh. Kalau saya berpikir bahwa saya mengalami hal ini. Pertama, kenapa ada hal ini? Kedua, Tuhan izinkan ini terjadi. Ketiga, saya dapat manfaat apa dari kejadian ini? Berusaha mengerti ya, berusaha mengerti kenapa terjadi seperti ini ya. Berusaha mengerti. Dan salah satu cara juga untuk kita berusaha mengerti Tuhan yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tuhan berkata melalui Alkitab, melalui firman-Nya apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan janjikan. Karena ada yang disediakan oleh Allah bagi kita-kita semua yang mengasihinya. Baik, saya tutup ya dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena pemeliharaanmu, karena penyertaanmu, dan karena pencerahan-pencerahan yang Kau berikan kepada kami. Setelah pengajaran hari ini Tuhan, kami ingin melakukan hal-hal untuk memperbaiki kualitas hidup kami. Antara lain, mampukan kami Tuhan untuk bisa menerima rahmat, minta rahmat daripadamu, supaya kami diberi daya dan kekuatan untuk bertindak, untuk lebih berperan dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan kami berani menderita. Yang kedua, kami juga mau semakin mengerti kehendak-Mu. Tumbuhkan rasa cinta kami untuk membaca firman-Mu Tuhan dan terutama untuk melaksanakannya. Mampukan kami untuk terus punya kecintaan untuk supaya berusaha mengerti kehendak-Mu. Karena Engkau menyediakan rahmat bagi kami-kami semua yang mengasihi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, karena
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidup